Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini teman-teman semua dalam suasana bulan puasa ya. Jadi semoga puasa teman-teman semua itu diterima oleh Tuhan Sang Pencipta. Berarti hari ini nih sudah puasa yang ke-16. Nah, ini berkebetulan saya masih lagi di ruangan kelas ya. Nah, ini memang sengaja kita sempatkan waktu untuk berbagi. Jadi begini teman-teman semua, seperti pembahasan kita kemarin itu, hari ini kita akan membahas tentang fungsi darah ya. Nah, besok kita akan bahas fungsi cairan, terus fungsi energi. Kalau nanti ingin membahas lebih detail lagi, maka ditunggu nanti pembahasannya itu ketika nanti kita membahas tentang sistem pencernaan itu, yang kaitannya dengan usus ya, usus penyerapan itu, maka akan menghasilkan darah, cairan dan energi. Terus nanti sumber-sumbernya dari mana, di situ nanti kita bahas dengan detail. Tetapi kalau yang sini ini kita hanya gambarkan dulu, begitu ya. Dan ini juga teman-teman semua begini, pembahasan kita sebenarnya ini yang satu sesi ini ya, kita membahas kedokteran itu kedokteran holistik. Jadi teman-teman yang berada di kedokteran barat, nanti kita ada lagi pembahasannya yang khusus ya. Tetapi pembahasan kedokteran holistik itu dulu yang kita bahas semua dulu. Setelah itu nanti kita akan bahas tentang kedokteran modern ya, atau kedokteran barat. Maka di situ nanti kita akan bahas secara detail lah, yang kaitannya dengan enzim, yang kaitannya dengan DNA, RNA ya, yang kaitannya dengan bakteri, virus, yang kaitannya eritosit, leukosit, trombosit itu, yang kaitannya juga dengan lipase, maltase dan tripsin gitu loh. Banyaklah nanti yang ingin kita bahas dari kedokteran barat. Tetapi kalau yang kita bahas ini dari kedokteran holistik. Apa sih yang membedakan itu? Jadi yang membedakan itu begini. Seperti pembahasan kita awalnya itu kan, kedokteran itu secara umum ada 3, ada kedokteran barat, kedokteran timur, dan kedokteran holistik. Adapun nanti satu lagi kedokteran muslim. Tapi yang yang kedokteran timur, kedokteran muslim, kedokteran holistik itu nanti bahasanya ya? Seperti kemarin itu, melihat sesuatu permasalahan itu dari satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi seperti kita itu melihat sesuatu atau suatu peta, atau kita melihat dari atas, maka kita akan melihat dari mana datangnya penyakit serta kemana arahnya perjalanan penyakit. Tetapi kalau di kedokteran barat itu kan tentang rincian perjalanan penyakit. Sebagaimana orang berjalan di satu jalan, maka dia akan melihat secara detail apa saja yang ada di sana. Kira-kira gambarannya begitulah teman-temannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang fungsi darah ya. Ini saya ada sedikit catatan nih. Yang pertama, fungsi darah itu memberi pasokan nutrisi dan darah ke seluruh tubuh.
Nah, ini fungsi darah secara umum. Yang kedua, darah itu materi dasar yang menunjang kejiwaan. Yang ketiga, darah itu mengangkut dan dari sisa-sisa metabolisme tubuh. Yang keempat, mengeluarkan sari-sari makanan atau mengedarkan sari-sari makanan dari usus kecil ke jaringan tubuh. Yang kelima, menjaga dan mengontrol suhu tubuh. Yang keenam, mengangkut penyebaran hormon ke seluruh tubuh. Jadi ini biar kita gambarkan ya. Ini berarti fungsi darah secara umum. Yang pertama, memberi pasokan nutrisi dan darah ke seluruh tubuh. Artinya begini. Karena pasokan nutrisi dan darah inilah sehingga organ dalam, ya, otot-otot, tulang belulang, jaringan tubuh, rambut, kulit, dan organ yang lain bisa bekerja secara maksimal. Nah, begitu juga darah itu juga berfungsi untuk melembabkan. Karena apa? Karena sifat darah itu lembab. Jadi darah itu juga akan melembabkan organ dalam, melembabkan otot-otot, melembabkan jaringan tubuh, melembabkan panca indera, melembabkan tulang belulang, dan melembabkan organ-organ yang berada di dalam tubuh. Begitu. Jadi darah itu begini, darah itu terbuat dari sari-sari makanan dan minuman. Nah, maka darah itu biasanya dia akan disimpan di liver. Setelah dia disimpan di liver, maka kekuasaan darah itu adanya di jantung. Karena apa? Karena jantung itu adalah penguasa darah. Liver itu adalah penampung darah atau gudangnya darah. Jadi ketika darah itu kekurangan di liver, maka akan menyebabkan jantung itu akan bermasalah. Ya. Nah, biasanya gejala yang muncul, muka pucat kekuningan, tidak semangat, kepala pusing, mata berkunang-kunang, kejang otot, kejang kaku, menstruasi sedikit atau tidak menstruasi. Nah, kemudian nanti perbedaan kekurangan darah di liver dengan di jantung, ini kan gejala kekurangan darah. Tetapi kalau gejala kekurangan darah di jantung itu berikut dengan berdebar-debar. Jadi kalau hanya mukanya pucat, terus kepala pusing, mata berkunang-kunang, insomnia atau sulit tidur, ketika belum terjadi berdebar-debar berarti darah itu masih kekurangan di liver. Tetapi kalau sudah timbul berdebar-debar berarti darah itu sudah kurang di jantung. Maka penanganannya nanti agak berbeda sedikit ya. Itu yang pertama. Yang kedua, darah itu materi dasar yang menunjang kejiwaan. Jadi kalau darah dan energi itu cukup di dalam tubuh, maka akan membuat seseorang itu semangatnya akan berkobar-kobar. Tetapi kalau darah dan energi itu kekurangan di dalam tubuh, maka akan membuat orang itu lesu, tidak bersemangat, kepala pusing, mata berkunang-kunang, dan seterusnya. Begitu gambarannya ya. Yang ketiga, darah itu mengangkut sisa-sisa metabolisme tubuh. Berarti begini,
Kalau darah itu cukup di dalam tubuh,